Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Salihah Ramadhani dari kelompok 8 beserta teman-teman saya yaitu Ardi Firmansyah, Agista Putih Akmal, Mega Nursyiah, dan Amisya Ratna ingin menjelaskan tentang apa itu konselor. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu konseling. Nah, konseling sendiri adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada klien atau seorang individu untuk memecahkan suatu masalah yang dialami oleh klien tersebut. Seorang ahli yang menyediakan bantuan terhadap masalah yang dialami oleh klien itu dapat disebut konselor. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya setelah ini. Selanjutnya ada tugas konselor dalam melakukan konseling. Nah, tugas konseling sendiri ada memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi, menemukan dan menjelaskan cara hidup lebih memuaskan dan cerdas dalam menghadapi sesuatu. Nah, seorang konselor yang terlatih memiliki tujuan untuk membantu klien memahami ruang hidupnya, serta mempelajari untuk membuat keputusan sendiri melalui pilihan-pilihan yang bermakna dan berasaskan informasi dan melalui penyelesaian masalah-masalah yang berbentuk emosi dan masalah pribadi. Nah, dalam aktivitas konseling pada dasarnya adalah interaksi timbal balik yang di dalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi antara konselor dengan konseling. Nah, konselor ini sebagai pihak yang membantu dan klien ini pihak yang dibantu. Hanya saja mengingat bahwa konselor diasumsikan sebagai pribadi yang akan membimbing konseli untuk mencapai tujuan tertentu, maka dalam relasi ini sangat dibutuhkan adanya kapasitas tertentu yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, kapasitas inilah yang menentukan kualitas si konselor. Nah, kualitas hubungan konselor dan klien ini penting dan dapat ditujukan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi, empati, perhatian secara positif, tanpa syarat dan menghargai kepada konselor. Hal ini mengakui bahwa adanya perbedaan model dalam praktek konseling dan secara alami dipengaruhi pada pemilihan model yang dilakukan oleh sebagian konselor dalam konseling. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik konselor. Yang pertama, bersikap tulus. Kemudian yang kedua, bersikap empatik, hangat serta peka dalam hubungan yang harmonis yang dilandasi dengan pengertian. Kemudian yang ketiga, bersikap untuk tidak menghakimi klien dengan menerima positif tanpa syarat. Kemudian yang keempat, memberikan penuh perhatian, pengertian, serta mendukung. Kemudian yang kelima, bersikap kolaboratif, sekaligus menunjukkan bahwa penghargaan terhadap kemampuan klien. Kemudian yang keenam, terampil dalam menggunakan keterampilan konseling untuk tujuan tertentu. Selebihnya akan ditambahkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup konselor. Ruang lingkup konselor terdiri dari 5 segi, diantaranya segi pelayanan, fungsi, sasaran, pendidikan dan karir, serta sosial budaya. Dari segi pelayanan, yang pertama, pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Hubungan antara bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling serta bidang lainnya, ada 3 bidang pelayanan pendidikan. Yang pertama, bidang kurikulum dan pengajaran meliputi penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan meliputi tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk kegiatan pengelolaan administrasi. Ketiga, bidang kesiswaan meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan. Kemudian, tanggung jawab konselor di sekolah. Konselor menjadi pelayan untuk pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Kedua, pelayanan BK di luar sekolah. Di antaranya ada BK keluarga yang bertujuan menangani permasalahan dalam konteks keluarga seperti halnya perceraian. Kemudian BK dalam lingkungan yang luas seperti permasalahan di lingkungan perusahaan, industri, kantor-kantor, dan lembaga kerjasama dalam suatu organisasi masyarakat. Dari segi fungsi, pertama fungsi pemahaman, yaitu pemahaman tentang masalah klien
tidak hanya mengenal diri klien itu sendiri, tetapi pemahaman yang menyangkut latar belakang pribadi klien, kekuatan dan kelemahannya, serta kondisi lingkungan kliennya. Yang kedua, fungsi pencegahan yang berfungsi agar klien tidak memasuki ketegangan atau gangguan dalam hidupnya. Apa sih perbedaan dari konseling, coaching, mentoring, dan psikoterapi? Oke, jadi konseling ini adalah proses membantu individu melalui interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konselinya. Jadi di dalam konseli ini itu terdapat ada konselor dan ada konseli. Nah, konselor itu adalah orang yang membantu, sedangkan konseli ini adalah orang yang dibimbing atau dibantu. Nah, bedanya apa sih dengan mentoring, coaching, dan psikoterapi? Kalau mentoring itu adalah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan yang saling mendukung dalam pengawasan di antara dua orang atau lebih. Nah, di dalam mentoring ini tuh ada mentor dan mentee. Kalau mentor itu yang memandu, sedangkan kalau yang mentee itu yang dipandu. Kemudian kalau coaching ini itu fokus pada solusi atau tindakannya. Nah, kalau di dalam mentoring itu ada mentor dan mentee, kalau di coaching itu ada coach dan coachee. Bedanya coach dan coachee itu apa sih? Bedanya, coach itu adalah orang yang membantunya. Kalau coachee itu klien dari coach atau orang yang dibantu. Kalau yang terakhir ini ada psikoterapi. Psikoterapi itu adalah bentuk perlakuan atau treatment terhadap masalah atau perawatan yang meringankan penyakit tersebut. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.